Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat BK, saya Musdalifah. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teknik yang ada di dalam pendekatan konseling behavioristik. Nah, untuk sahabat-sahabat, selagi menonton video ini silakan bawa enjoy, relax agar materinya cepat tercerna dan mudah dipahami ya. Let's go. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengkondisian aversi. Oke? Nah, yang pertama ini teknik aversi itu mengubah perilaku individu secara rinci. Masih belum paham ya? Oke, kita lanjut deh. Nah, teknik aversi ini itu untuk mengurangi perilaku negatif lalu memperkuat perilaku positif dari konseli. Lanjut nih, definisi. Jadi, teknik aversi adalah digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan atau teknik untuk mengatasi sebuah gangguan-gangguan perilaku dari si konseli. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menekan atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan oleh si konseli. Tepatnya caranya seperti apa? Itu memberikan stimulus dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan yang berupa situasi. Nah, itu situasi yang seperti apa? Situasi ini berkaitan dengan sebuah hukuman ya. Nah, di sini hukumannya itu ditujukan untuk si konseli agar ada rasa untuk tidak ingin mengulang perilaku-perilaku negatif tersebut. Nah, udah mulai paham ya sahabat-sahabat? Hukuman di sini itu nggak seperti yang dibayangkan ya sahabat-sahabat. Jadi itu ada yang namanya perjanjian terkait kontrol suatu perjanjian. Jadi hukuman di sini bukan hukuman-hukuman yang biasa kita dengarkan, tetapi suatu hukuman yang berat, agak berat. Jadi perlu adanya perjanjian, begitu sahabat-sahabat. Nah, hukuman ini pastinya berfokus untuk menghilangkan perilaku-perilaku negatif ya sahabat. Bukan ingin mendapatkan efek-efek malah merugikan, bukan seperti itu ya. Nah, tentunya ada imbalan atau reward jika berhasil tidak melakukan perilaku negatif. Tapi nih, kalau tetap melakukan perilaku-perilaku tersebut, itu bakal ada hukuman. Nah, hukuman inilah yang diberikan sebagai konsekuensi jika mengulangi perilaku negatif tersebut. Dan tentunya sahabat-sahabat, aversi ini dibutuhkan perhatian utama dari konselor agar yang pastinya untuk memastikan tidak ada dampak-dampak negatif lainnya yang awalnya ingin mengubah perilaku negatif atau menghilangkan perilaku negatif, tahu-taunya malah timbul dampak negatif atau dampak perilaku lainnya. Itu kan tidak diinginkan oleh konseli atau seorang konselor. Jadi sampai di sini paham kan sahabat-sahabat? Jadi kesimpulannya yaitu teknik aversi ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi sebuah gangguan untuk mengubah perilaku dengan cara memberikan stimulus atau sebuah hukuman dengan tujuan untuk mengubah perilaku negatif si konseli. Baiklah sahabat-sahabat semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh pengurangan perilaku seperti apa yang dapat kita gunakan dalam teknik aversi ini. Nah, saya akan mengingatkan ulang, teknik aversi ini digunakan untuk mengurangi perilaku negatif ya sahabat-sahabat. Jadi ada perilaku negatif seperti kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan, merokok di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, dan bahkan ada penyimpangan seksual, dan bahkan ada perjudian. Jadi masih banyak perilaku-perilaku negatif
yang biasa kita dapatkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya sahabat-sahabat, kita akan masuk ke media apa sih yang harus dilakukan, atau media seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang konselor. Yang pertama, mengubah pikiran. Jadi konselor itu meminta si konseli untuk membayangkan akibat terburuk dari perilaku negatif si konseli. Nah, di mana tujuannya agar memanggil atau memunculkan rasa bersalah serta sesal pada diri si klien ya, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua ada penjenuhan, di mana penjenuhan ini seperti berkaitan dengan penguatan dari bagian dari media sebelumnya. Jadi ini membuat si konseli ini menjadi jenuh dan tidak mau lagi melakukan hal tersebut, hal negatif atau perilaku negatif yang lain. Jadi penguatan ini itu dilakukan terus-menerus ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini terkait tahapan atau prosedur-prosedur dalam teknik aversi ini. Nah, pada tahapan ini atau prosedur ini ada 4 tahapan sahabat-sahabat. Yang pertama ada asesmen, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada pengaplikasian, kemudian yang keempat itu ada evaluasi serta mengakhiri konseling. Nah, yang pertama ini pasti sahabat-sahabat semua sudah familiar sekali nih, karena bagian dimana perencanaan apa-apa saja yang akan dilakukan pada saat konseling. Nah, di sini ada tahapannya lagi, ada sub tahapannya lagi ya, dimana pada bagian asesmen itu kita perlu menganalisis perilaku si konseli, terus analisis situasinya, analisis motivasinya, analisis kontrolnya seperti apa, terus hubungan sosialnya seperti apa, dan kemudian lingkungan fisik sosial budayanya seperti apa, begitu. Nah, yang kedua ini tujuan ini kesepakatan dalam tujuan dari ada kesepakatan antara si konselor dan si konseling. Nah, pada tahapan ini itu konselor membantu dalam memandang permasalahan yang dirasakan berdasarkan tujuan yang ingin dihilangkan si konseli atau dikurangi dari permintaan si konseli itu. Nah, pada tahapan selanjutnya itu perlu adanya perhatian terkait hal-hal yang memungkinkan terjadi pada sesi konselingnya. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, implementasi. Nah, setelah itu baru diimplementasikan sesuai dengan masalah-masalah apa yang ada pada si konseli dengan menggunakan jenis-jenis media tadi. Jadi media seperti apa yang bagus kita terapkan dengan permasalahan-permasalahan apa yang ada pada si konseli. Kemudian yang keempat ada evaluasi dan pengakhiran. Nah, pada bagian ini si konselor akan menguji ulang terkait perilaku apakah berkurang atau tidak. Kemudian selanjutnya eksplorasi, apakah ada tambahan dalam kebutuhan konselingnya. Jadi ada tambahan lagi atau sudah cukup. Nah, yang selanjutnya itu membantu si konseli untuk menerima apa-apa saja yang telah diberikan atau apa saja yang telah dipelajari oleh si konseli pada saat konseling tersebut. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya, bagaimana sih tingkat keberhasilan dari teknik-teknik aversi yang sudah dijelaskan tadi? Nah, tingkat keberhasilan ini maksudnya seberapa efektifkah
seberapa tingkat keberhasilan dari teknik aversi ini. Jadi ada dua penelitian ya sahabat-sahabat, penelitian A dan penelitian B. Nah, penelitian A itu dia ingin mengurangi emosi negatif si anak. Sedangkan untuk penelitian si B ini itu untuk mengurangi perilaku merokok di sekolah. Jadi keduanya, penelitian A maupun penelitian B itu sama-sama efektif dan terbukti. Nah, di sini penelitian A itu jika anaknya ini melakukan emosi negatif dan dia marah meledak-ledak tanpa memberikan penjelasan terkait apa yang diinginkan, itu bahkan dicubit keras. Nah, begitu. Tapi jika dia tidak melakukan emosi negatif tersebut atau melakukan perilaku tersebut yang tidak diinginkan itu, maka akan ada imbalan atau rewardnya. Begitu. Nah, sedangkan untuk penelitian B itu, jadi di penelitian ini ada siklus-siklusnya ya, sesuai yang dijelaskan tadi, ada penerapan, pembayangan, atau mengubah pikiran. Nah, ada juga penguatan. Nah, digunakan juga penguatan-penguatan tersebut. Nah, pada kegiatan ini si subjek tersebut itu melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya teknik ini bisa dikatakan berhasil ya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai teknik aversi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat-sahabat BK.